Meli pernah dengar ya Prof, katanya sikap seseorang itu tergantung siapa dia berteman. Tergantung dengan siapa dia berteman, tergantung lingkungannya. Apakah itu benar Prof? Silakan Prof. Ya, baik para pemirsa ya. Saya juga mau mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi pada pagi hari yang sangat cerah, mencerahkan ini ya. Itu betul itu ya, dan bahkan pernah disampaikan juga oleh Ibnu Athaillah ya. Jika kalian ingin tahu di mana tempatnya nanti di akhirat, lihat siapa temannya sekarang. Jadi kalau kita berteman dengan preman, tukang mendalimi orang, dan suka melakukan keonaran, kejahatan, maka kita nanti akan sekompleks tempat tinggalnya mereka nanti di akhirat. Ya, di akhirat itu kan cuma dua tempat ya, kalau bukan surga neraka. Iya. Kalau kita berteman dengan ustadz, orang-orang baik, maka kita akan sekompleks setempat tinggal dengan mereka nanti. Kira-kira bisa ditebak nggak? Orang-orang baik itu kampung halamannya nanti di sana itu di mana? Tentu surga kan? Betul. Kalau kampungnya orang jahat ya tentu di neraka. Nah sekarang gampang kok kata Ibnu Athaillah. Kalau kita ingin tahu nanti alamat kita di akhirat, surga atau neraka, siapa teman kita sekarang? Berteman dengan penjual ikan, kita akan bau anyir kan? Berteman dengan penjual parfum, coba semua itu, pasti Jadi kita wangi. akan bau harum ya. Iya. Jadi ini sebuah ilustrasi ya. Kalau kita ingin menjadi orang baik, tentu energinya orang baik itu harus ada di sekitar kita kan. Karena kalau kita hanya tersedot oleh energinya orang-orang yang jahat, maka kita pun juga akan terpengaruh oleh mereka. Maka itu juga kalau kita akan cari perumahan, Mbak Meda kan punya perumahan atau rumahnya, lihat sekitarnya. Lingkungannya. Ada siapa di situ? Kalau kita orang Islam ada nggak masjid di situ? Oh nggak ada. Ya, saya ada teman tuh di satu perkampungan elit di Jakarta, bagian di selatan Jakarta. Wah, mewah. Hanya 3 bulan tinggal di situ karena di Camp Pilot International. Ya, ini sudah 3 bulan nggak pernah dengarkan suara azan. Ini perkampungan apaan ini? Jadi dia jual. Kenapa? Rumahnya megah-megah, bagus-bagus gitu. Nggak pernah dengarkan suara azan, kayak di luar negeri aja rasanya. Padahal bagi dia itu suara azan itu adalah suatu obat. Suara azan itu sesuatu yang sangat menghibur. Suara azan itu adalah mengingatkan untuk mendisiplinkan waktu. Ini nggak pernah kedengeran. Ya, mungkin juga tergantung. Kalau mungkin juga ada orang yang nggak senang dengan suara azan, cari perumahan yang nggak ada suara azannya gitu kan, ada juga tuh. Nah jadi bagi poin kita di sini, ya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang katakanlah agamis ya, dekatlah dengan orang-orang yang praktisi agama. Tapi kalau kita akan menjadi orang-orang sekuler, dekatlah orang-orang yang sekuler yang nggak ada kamus agama dalam benaknya. Ya kan? Kalau kita ingin anak kita itu anak-anak yang mengedepankan hura-hura ya, carilah perumahan di sekitar situ. Siapa yang teman sehari-hari kita, sama teman karib kita, itu bisa diukur. Nah bagi kita umat Islam itu ya, teman yang baik ialah siapa yang mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Teman yang baik itu siapa yang bisa mendekatkan kita dengan Sang Khalik. Ya. Kalau kita hanya berteman dengan orang-orang yang hanya menggiurkan hal-hal yang sifatnya makhluk, ya kan, dunia dan dunia, uang dan uang melulu, ya kan. Walaupun nama itu kita perlu ya, tapi kehidupan kita kan di sini hanya 1,5 jam kalau diukur kehidupan di akhirat. 1 harinya akhirat itu kan 1000 tahunnya di dunia. Jadi kalau kita dikaruniai umur 70 tahun, masa kita mau mempertaruhkan 1,5 jam dengan keabadian akhirat? 1,5 jam itu dipotong dengan masa kanak-kanak kita, masa uzur kita kan. Jadi keterlaluan kalau kita mempertaruhkan segalanya demi untuk keabadian akhirat kita. Jadi pagi hari ini, sebuah hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, para pemirsa, mari kita sadar ya, bahwa ternyata pengaruh orang dekat kita itu sangat menentukan untuk jalan pikiran, perasaan, dan pilihan hidup kita nanti kan. Nah, itu kan berarti memang secara logika berarti agama itu akan menentukan
agama seseorang tergantung dari lingkungannya sendiri ya Prof ya. Tapi kalau di Islam itu kan mengajarkan bahwa kita harus bertoleransi tuh Prof. Gimana tuh Prof? Menurut Prof? Bertoleransi itu jangan dipertentangkan Mbak Mel. Jadi justru peranan kita di situ, pemilik energi positif ini bagaimana menyedot orang yang berenergi negatif itu menjadi positif.